Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Subernadi dari kelas 12 PS4 nomor absen 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. 1. Proses transisi menuju pada masa Orde Baru. Kedua, perkembangan kehidupan politik ekonomi pada masa Orde Baru. Ketiga, integrasi Timur Timur. Keempat, dampak kebijakan pemerintah Orde Baru. 1. Proses transisi menuju masa Orde Baru. Masa transisi pergantian kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Orde Lama ialah masa kepemimpinan Presiden pertama Indonesia I.R. Soekarno sejak dekrit Presiden pada Juli 1959 sampai tahun 1966. Sedangkan Orde Baru ialah masa kepemimpinan Presiden kedua Indonesia sekaligus sebagai Presiden Indonesia terlama yang berkuasa. Jenderal Soeharto sejak keputusan di sidang umum MPRS pada 27 Maret 1968 sampai reformasi tahun 1998. Di antara dua masa yang sangat menarik dan juga berpengaruh pada sejarah bangsa Indonesia itu, ada sebuah masa yang sangat menarik untuk dibahas serta penuh dengan kontroversi. Masa itu berlangsung dari G30 SPKI, di mana terjadi pembunuhan Dewan Jenderal sampai sidang umum MPRS 27 Maret 1968 yang memutuskan bahwa Jenderal Soeharto diangkat sebagai Presiden kedua Indonesia menggantikan I.R. Soekarno yang lengser sesudah pidato pertanggungjawabannya yang berjudul Nawaksara ditolak oleh MPRS. Perkembangan politik ekonomi masa Orde Baru. Kebijakan politik pada masa Orde Baru. Kebijakan politik dalam negeri. 1. Pelaksanaan pemilu 1971. Pemilu yang sudah diatur melalui SI MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini. Berbeda dengan pemilu pada tahun 1955. Orde Revolusi atau Orde Lama. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu yaitu Golkar. Dan kamu tahu, Golkarlah yang selalu memenangkan pemilu di tahun selanjutnya yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992 hingga 1997. 2. Dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. Ketiga, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila. Bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil. Kebijakan politik luar negeri Indonesia antara lain. 1. Indonesia kembali menjadi anggota PBB No. Pada saat Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1965,
Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Keadaan ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPR GR. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. 2. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Pada masa 1965 terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik dilakukan pendatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Ketiga, integrasi Timor Timur. Integrasi Timor Timur dalam wilayah Indonesia tidak terlepas dari situasi politik internasional saat itu, yaitu Perang Dingin di mana konstelasi geopolitik kawasan Asia Tenggara saat itu terjadi perebutan pengaruh dua blok yang sedang bersaing pada saat itu, yaitu blok Barat Amerika Serikat dan blok Timur Uni Soviet. Dengan kekalahan Amerika Serikat di Vietnam pada tahun 1975 berdasarkan teori domino yang diyakini oleh Amerika Serikat bahwa kejatuhan Vietnam ke tangan kelompok komunis akan merembet ke wilayah-wilayah lainnya. Keempat, dampak kebijakan pemerintah Orde Baru. Dampak kebijakan politik sendiri pada masa Orde Baru dapat terlihat dari beberapa hal berikut ini. Pemerintah sentralistik yang berarti seluruh pengambilan keputusan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Kepemimpinan yang cenderung otoriter karena pengguna pendekatan keamanan. Golkar menjadi alat utama penstabil perekonomian, sementara PDI dan PPP hanya bertindak sebagai pendamping. Sekian dari saya, adalah salah kata saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.